Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah melengkapi kesehatan kita dengan ilmu. Dengan keduanya semoga Allah pula kelak memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada berapa kemarin sudah kita sebutkan? Ada 7. Ya. Di antaranya pertama al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu yaitu meniadakan kebohongan atau kejahilan atau kebodohan. Kemudian yang kedua al-yaqinu, yakin, yakni al-munafi lisyak, meniadakan keragu-raguan. Itu syarat kedua setelah berilmu, yakin dengan ilmunya itu. Baru kemudian yang ketiga, yakni al-qabul. Al-qabul, menerima. Menerima dari kalimat la ilaha illallah itu. Dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Berarti kalau menerima al-munafi lirraddi, yaitu meniadakan penolakan, diterima tanpa reserve, tanpa ditolak apapun alasannya. Baru yang keempat, yang insya Allah malam ini kita akan lanjutkan, karena pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin yang ketiga. Ar-rabi'ah, yang keempat yaitu syaratur rabi' al-inqiyadu. Apa al-inqiyad? Tunduk. Tunduk. Orang kalau tunduk berarti apa? Berarti meniadakan pembangkangan atau kedurhakaan, atau meninggalkan perkara yang diperintahkan. Al-munafi litarki, meniadakan, yakni penolakan atau bukan peninggalan ya, meninggalkan perintah. Itu litarki. Kalau orang meninggalkan perintah berarti dia tidak tunduk. Berarti dia durhaka, berarti dia maksiat. Al-inqiyadu lima dallat alaihi, tunduk dengan apa yang ditunjukkan di dalam kalimat tersebut, yang terkandung di dalamnya yakni penyerahan total
kepada Allah dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Berarti menyerah terhadap hukumnya, menyerah kepada keputusannya, menyerah kepada ketetapannya, menyerah kepada qadha-nya, menyerah kepada takdir atau qadarnya. Tunduk semua. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman, surah yang ke-31, yaitu pada ayat yang ke-22. Buat kalian, Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Wa ilallahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya, wa may yuslim wajhahu ilallahi. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya. Di sini yang dimaksud yakni menyerahkan dirinya, bukan hanya wajahnya, berarti menyerah secara total. Cuman di sini wajah itu sebagai bagian yang pokok di dalam tubuh manusia. Kalau ada orang nggak ada wajahnya, manusia atau bukan? Hah? Bukan. Tapi seandainya nggak ada badan, antum cuman kepala doang, fotonya cuman kepala, bisa diidentifikasikan nggak? Bisa. Makanya foto haji itu cuman butuh apa? Butuh wajah. Gak butuh sikilmu, ya? Gak butuh tanganmu, ya? Gak butuh. Yang dibutuhkan wajah. Karena itu bagian terpenting dari makhluk hidup. Antum punya patung, wajahnya nggak ada, masih diperbolehkan. Karena itu bukan patung makhluk hidup, karena nggak ada kepalanya atau nggak ada wajahnya. Jadi yang terpenting ini, walaupun itu bagian dari zat fisik secara keseluruhan, tapi bisa mewakili keseluruhan. Sebagian mewakili keseluruhan. Makanya Allah juga disebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah? 26 kalau nggak salah, kalau nggak 27. 26 ya. Silakan. 27. Ya, silakan. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, tetap diartikan apa? Wajah, cuman nggak boleh ditakwil. Kadang-kadang ada yang mentakwil ayat ini, wajah ditakwil dengan apa? Dengan zat. Ya. Sekalipun ya wajah itu bagian dari sifat zat Allah. Tetapi dalam menerjemahkan, dalam menyampaikan informasi secara lugas ya apa adanya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan gitu. Jangan ditakwil, tangan jadi kekuasaan. Ya. Tangan ya tangan, kaki ya kaki. Karena itu bagian dari sifat Allah yang tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditiadakan, tidak boleh ditakwil, tidak boleh diserupakan, dan tidak boleh ditanya hakikatnya seperti apa. Ya, baik. Nah, di sini ayat ini berkaitan dengan manusia. Artinya seseorang itu jika menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Maka ketika antum sholat, seandainya mengucapkan bacaan doa iftitah, inni
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu juga menunjukkan bagaimana penyerahan kita secara total kepada Allah Jalla wa Ala yang menciptakan langit dan bumi. Cuman jarang ya baca itu ya. Jarang ya. Tapi boleh karena banyak alternatif doa iftitah itu. Mau wajjahtu boleh. Cuman wajjahtu ini panjang. Kabiro itu malah pendek. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik di situ dalam Sahih Muslim. Adapun wajjahtu itu panjang di dalam Sahih Abu Dawud. Panjang itu. Cuman kadang dipotong. Wajjahtu lillahi apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin. Itu lanjutannya kan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau pertama wa ma kana minal musyrikin. Cuman sebegitu toh, padahal itu masih ada lanjutannya. Kadang di mix tapi dipotol buntute. Lah iku sing repot. Baik. Kata Allah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti apa? Dia orang yang ikhlas di dalam beramal. Berarti dia apa? Tunduk, taslim. Tunduk atau taslim terhadap yakni aturan Allah, hukum Allah, ketetapan Allah. Wa huwa muhsin. Sementara dia apa? Berbuat ihsan, berbuat baik. Makanya perbuatan baik itu tidak akan diterima kalau syaratnya tidak apa? Tidak menyerah total kepada Allah. Orang-orang kafir, mereka juga berbuat baik. Punya panti asuhan, punya panti jompo. Orangnya baik sama manusia secara sosial. Tapi secara hablum minallah rusak, cacat. Berarti dia tidak taslim. Kenapa? Dia tidak menyerahkan dirinya untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Walaupun dia berbuat baik, gak direken atau gak dihitung. Gak akan bermanfaat kebaikan itu. Jika keduanya itu syaratnya lengkap, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, yang kuat. Dalam surah Al-Baqarah, tali itu tidak akan pernah putus. Lan fisama laha, ya kan? Tidak akan pernah putus tali itu. Maka pegang teguh buhul tali Allah yang kuat itu. Wal urwatul wuthqa. Buhul tali yang kuat itu adalah apa? La ilaha illallah. Karena sepadan dengan apa? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Fauzan bin Al-Fauzan bahwa al-urwah al-wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Karena strukturnya itu mirip dengan wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat yakni 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Bukan, sebelumnya berarti ya. 256 ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa kata Allah? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut, yakfur bit-taghut sama dengan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian dan beriman kepada Allah. Wa yu'min billahi, maka sepadan dengan kalimat illallah, kecuali Allah. Ya. Maka lanjut. Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh, berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Iya. Wa makna yuslimu wajhahu
yakni dia menyerahkan wajahnya untuk Allah, ay yunqadu lillahi bil ikhlasilah, yaitu tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Salatnya dilakukan dengan ikhlas, murni, semata-mata lillah, karena Allah. Untuk karena dunya. Cek dilirik calon mertua sing durung rabi terutama. Berarti bukan lillah, lil calon mertua. Ada yang seperti itu. Karena manusia, berarti karena wajah siapa? Wajah manusia. Ada orang pergi sholat berjamaah ke masjid iku mek setor muka. Aku nek gak ketok kanca-kanca iki gak enak. Ngetok ae, sing penting teko engko lamcing gak apa-apa. Salam plen. Ngilang lang ndi mau. Ketok gak ono. Ya kalau sekali dua kali ada kerepotan, kesibukan, ini seling salam hilang terus. Ya mungkin yang penting kelihatan. Jadi kadang karena dunia, karena wajah manusia. Maka siapa yang melaksanakan ketundukan hanya karena wajah manusia, dia tidak termasuk, yakni kategori yuslim wajhahu, yakni yang menyerahkan dirinya ilallah, kepada Allah secara total. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau tidak mau dia harus tunduk kepada aturan Allah, kepada hukum Allah, kepada perintah Allah, kepada undang-undang Allah. Apa yang dilarang harus dijauhi, harus tunduk tanpa tapi. Karena ketundukan itu tanpa ada syarat, menyerah secara total. Sehingga tampak dari ucapan mereka sami'na wa ata'na, cuman itu saja. Baik, berikut asyaratul khamis, yakni syarat yang kelima. As-sidqu, jujur. Jujur ucapannya dan jujur imannya. Artinya apa? Antara la ilaha illallah yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya, ini nyambung. Nyambung artinya apa? Tidak berlawanan, tidak bertentangan. Karena ada orang yang ucapannya la ilaha illallah, tapi hatinya tidak la ilaha illallah. Masih mencari yang lain. Masih meyakini oknum-oknum selain Allah. Berarti apa yang diucapkannya tidak benar. Nggak jujur dia. Maka syarat dari la ilaha illallah adalah apa? As-sidqu. Wa huwa ayyakula hadhil kalimah musaddiqan biha qalbuh. Yaitu mengucapkan kalimat tersebut jujur dari hatinya yang dalam. Betul-betul berangkat dari hati. Fa in qalaha bilisani, tapi jika dia mengucapkannya dengan lisan, walam yusaddiq biha qalbuh, akan tetapi dia tidak membenarkan dalam hatinya, kana munafiqan kadziban, maka dia sesungguhnya adalah munafik, pendusta. Makanya munafik itu didefinisikan apa? Sifat nifak itu idharul iman wa ibtanul kufri. Idharul iman, menampakkan keimanan, wa ibtanul kufri, akan tetapi menyembunyikan kekufuran. Yang ditampakkan iman, tapi sebetulnya menyimpan kekufuran dalam hatinya. Maka harus sambung. Kalau merek itu apa istilahnya? Oh, pemerekmu joboy tok jurune CC, berarti tembus nggak? Nah, ini asli, ini original itu berarti tembus tekan dindi. Joboy mereknya podo, jerui podo, dibuka sak jerun-jerui podo kabeh. Karena memang apa? Asli. Tapi kadang umumnya apa? Orang kulitnya doang asli. Bareng jerune apa? Itu berarti apa? Berarti imannya KW.
Ibarat seperti itu. Antara luar dan dalam nggak sama. Mereknya nggak tembus. Padahal mereknya iman, tapi dalamnya apa? Kafir. Bahkan bertolak belakang. Dan inilah yang disebut dengan apa? Nifaq. Kemunafikan. Termasuk di antara penyakit ya. Dan inilah ciri dari mereka. Munafik itu apa? Dusta. Dusta dalam ucapannya, bahkan dusta dalam perbuatannya. Ada dusta ucapan, ada dusta perbuatan. Itu nifaq. Baik. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman. Pada ayat yang ke-8. Sampai dengan 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Apa kata Allah? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Siapa yang membongkar sifat orang-orang ini? Siapa yang membongkar borok orang-orang ini? Allah. Makanya karakteristik dalam surah Al-Baqarah itu Allah membuka ciri dan sifat orang mukmin itu mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah orang mukmin baru orang kafir. Orang kafir diterangkan mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat 7. Ayat 7, 2 ayat aja. Karena orang kafir itu jelas terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling. Terang-terangan ya. Memusuhi Allah terang-terangan, nggak pura-pura ya. Makanya cirinya cuma 2. Tapi antum coba ciri dari orang munafik dalam surah Al-Baqarah setelah itu mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Banyak sekali. Nah, salah satunya disebutkan pada ayat keberapa tadi? 8. Di mana mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Akan tetapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Berarti itu dusta. Antara ucapan dan perbuatannya beda. Sehingga Allah tegaskan lagi dalam ayat berikutnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa kata Allah? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Iya. Sementara mereka tidak menyadari kalau dia telah menipu dirinya sendiri. Itulah ciri dari orang munafik. Dia hendak menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Tapi mereka yang justru tertipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Disebutkan pada ciri berikutnya, yakni ayat keberapa itu? 10. 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Apa katanya? Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, kalimat di akhir ayat 10 apa? Bima kanu yakdzibun, karena sebab kedustaan mereka. Makanya ciri dari orang munafik itu suka bujuk, baik lisannya ataupun perbuatannya. Dalam sebuah hadis, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Dalam riwayat yang lain ditambah satu lagi, 4. yakni wa idza khassama fajara. Apabila dia berseteru, bersengketa, dia curang. Itu ciri dari munafik. Sekalipun para ulama mengkategorikan sifat ini hanya sekedar sifat yang tampak ya,
Makanya ada apa? Ada sifat atau penyakit nifak yang zahir, ada yang batin. Ada yang bersifat i'tiqadi, ada yang bersifat amali. Dan yang 4 tadi itu sifat amali. Tapi kalau itu sudah lengkap dan menjadi sebuah apa? Karakter. Sebuah karakter. Kenapa? Berangkat karakter itu dari apa? Dari mindset. Mindset itu nanti apa? Mempengaruhi tutur kata. Tutur kata itu dari apa? Antara mindset, tutur kata, karena sebab ada apa? Adanya attitude, sikap. Setelah itu baru apa? Perilaku. Perilakunya bisa dusta. Kenapa? Karena mindsetnya sudah bohong. Sehingga ucapannya bohong. Sifatnya, sikapnya juga bohong. Demikian pula perbuatannya bohong. Mulai dari attitude-nya. Kemudian apa lagi? Behavior-nya, perilakunya. Kemudian kalau ini terus dilakukan menjadi apa? Habit. Apa habit? Kebiasaan. Kebiasaan. Dan kebiasaan ini kalau sudah terakumulasi, mengkristal, menjadi apa? Karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter ini menjadi tulen sudah. Sehingga kalau sudah karakter, servomekanismenya sampai dia saat tidur nggak sadar pun bojo. Ngelendore itu ngelendor bojo sampai seperti itu, padahal nggak sadar. Makanya beda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu sampai nggak sadarnya itu ketika ngelelir itu apa? Zikir yang diucapkan. Ya Allah. Tapi orang munafik ngelelir nggak sadar, meso, sampai kepada apa? Servomekanisme tubuhnya sampai seperti itu. Makanya hati-hati, jangan membiasakan keburukan-keburukan. Takutnya menjadi karakter. Dan sampai mempengaruhi dari aktivitas hidup kita, baik sadar maupun tanpa sadar. Dan itu nanti puncaknya saat kematian. Itu akan apa? Akan tampak lebih jelas lagi. Baik. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak sekali ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah khusus ya, orang-orang munafik, yaitu surah Al-Munafikun. Disebutkan ciri-cirinya di situ. Karena memang apa? Hakikatnya mereka itu berdusta. Dia bersembunyi di balik apa? Di balik sumpah-sumpah mereka. Gampang sekali mereka sumpah. Untuk apa? Untuk menutupi dirinya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai dari ayat pertama, ciri-ciri dari mereka, yakni kalau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia adalah orang yang beriman, tapi sebetulnya dia adalah orang yang berdusta dengan ucapannya. Kata Allah, "Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apa kata Allah? Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Di hadapan Rasulullah mengaku seakan-akan dia adalah pecinta, seakan-akan dia adalah orang yang paling pertama membela Nabi. Engkau adalah Rasulullah. Semua orang tahu kalau engkau adalah Rasulullah. Tapi Allah bantah. Mereka berdusta. Ciri mereka pada ayat berikutnya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau sumpah itu bagi mereka kacang apa? Sego apa? Sekojangan. Sekojangan, artinya tiap hari titik-titik sumpah. Titik-titik sumpah.
Tujuannya untuk meyakinkan. Sampai-sampai ketika Nabi memanggil mereka, kenapa kau mengatakan bahwa orang mukmin itu banyak makan? Kalau ada musuh takut. Ya. Kalau ngomong dusta, orang mukmin digitukan. Walaupun dia ngomong sesama teman-temannya. Dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Dia mengaku, wallah, demi Allah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Aku hanya main-main, wahai Rasul. Aku tidak sungguh-sungguh kok. Aku hanya main-main. Padahal mereka sudah menyakiti Allah, menyakiti Nabi, menyakiti orang mukmin. Makanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulullah SAW mengatakan kalimat la ta'tadhiru. Tidak perlu kau minta maaf. Padahal mereka bersumpah tentang itu. Buka surat At-Taubah, surat ke-9 pada ayat yang ke-65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Aku ini nggak sungguh-sungguh kok Nabi. Ngomong gitu cuman main-main. Ini peristiwa ketika perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk itu orang-orang munafik itu ikut perang. Tapi apa? Bikin onar. Gairah. Iya, bikin onar nih. Ya salah satunya yaitu tadi ngomong kalau bahwasannya apa? Orang mukmin itu pembaca Quran kita ini nek mangan wakeh. Nek ono musuh po ngembut. Koci, ya kan? Kalimat seperti ini sampai terdengar Nabi. Akhirnya dipanggil orang itu. Dan belum Nabi bertanya dia sudah minta maaf. Dan mengatakan aku hanya main-main, aku hanya senda gurau. Maka Allah perintahkan Nabi mengucapkan apa? Qul, katakan. Lanjut. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Terus. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa katanya? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, bahaya kan kalau orang sudah kafir sesudah beriman. Selaras dengan apa yang ada di dalam surah Al-Munafikun. yakni pada ayat berikutnya, pada ayat yang ketiga. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Iya. Wal iyadu billah. Kalau sudah hati dikunci mati oleh Allah, bisa dapat hidayah nggak? Enggak. Nah, bisa. Jangan sampai orang dikunci mati hatinya. Ibaratnya wis digembok dilas. Gemboknya dibuat, lasnya diapakno? Diobong. Ya apa cara bukae ya. Itu masih manusia. Kalau Allah yang mengunci, siapa yang bisa membuka? Kalau manusia masih bisa diusahakan. Kalau Allah sudah fatubi'a ala qulubihim, maka akibatnya apa? Wa hum la yafqahun. Mereka enggak akan apa? Enggak akan faham. Masih mau celukno syekh. Gelarnya bertumpuk-tumpuk ya. Jangankan syekh, celukno nabi, manusia mulia mendakwai mereka. Ya. Alok, angel. Angel apa nih? Kandhanane, angel tuturane. Tak medes lebele. Mbok apa yo? Aku krungu pokoke ngono. Baik. Jadi inilah ciri daripada orang-orang yang dusta. Orang-orang munafik.
Dia tidak jujur di dalam ucapannya, dan berbeda antara ucapan dan hati. Waliyadu billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat nifaq. Ya. Karena tidak ada jaminan bahwa kita ini terbebas dari sifat nifaq. Cuman bedanya kadarnya. Jangan sampai menjadi total penuh, itu bahaya. Sebelum masuk ke i'tiqadi, maka harus apa? Yang bersifat amaliyah, yang tampak itu harus dihilangkan sedikit-sedikit. Males, sholat jamaah, anak masjid, itu ciri dari sifat nifaq yang bersifat amaliyah. Nah, kalau kita pengen jauh dari sifat nifaq, harus komitmen untuk menjaga sholat apa? 5 waktu berjamaah. Syukur-syukur kalau kita mampu 40 hari 40 malam ya, bisa sholat berjamaah, gak tinggal imam, takbiratul ikramnya. Ada riwayat yang menyebutkan orang itu akan dibebaskan dari sifat nifaq. Tapi angel nih. Kurang sedino peteng loro. Hilang jamaah, berarti Allah belum mengizinkan. Karena itu karunia dari Allah. Allah tahu track record hidup orang itu, sehingga dia diluluskan atau tidak, Allah paham gitu. Tapi perlu dicoba itu. Baik, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Asyartus sadis, syarat yang keenam, al-ikhlas. Ikhlas. Apa artinya? Murni. Wa huwa tasfiyatul amali, yaitu pembersihan segenap amal, min jami'is syawa'ib syirk, dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Jadi amalnya harus dibersihkan dari segala macam bentuk syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Bi alla yaqsudu bi qawliha ta'man tam'an minat tami'ad dunya minal mata'imid dunya, yakni amalnya itu tidak ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, wala riyaan, dan juga amalnya jauh dari riya, wala sum'ah, dan juga jauh dari sum'ah. Pengen apa? Didengar. 5. Fil haditsis sahih min hadits Itban, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, yakni riwayat Itban, dia berkata, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, karena di sini disebutkan al-haditsu akhrajahu syaikhan, yakni dua syekh yang tidak lain adalah Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari, maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mengucapkan mangqala la ilaha illallah, yakni la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia hanya berharap wajah Allah. Maksudnya apa? Ikhlas, semata-mata berharap Allah saja, berharap pahalanya, berharap rahmatnya, berharap ridhonya, berharap Allah. Karena memang harapannya untuk Allah saja. Sifat rojaknya itu utuh, hanya diperuntukkan bagi Allah. Makanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita ini berharap kepada manusia itu suatu saat akan kecewa. Seorang suami berharap istrinya lebih soleh, antum siap-siap kecewa. Seorang istri berharap suaminya menjadi soleh, antum pasti akan kecewa. Makanya jangan berharap kepada suami, jangan berharap kepada istri, jangan berharap kebaikan muncul dari mereka, berharaplah dari Allah. Maka pintalah kepada Allah, ya Allah, Engkau lah yang bisa memegang hatinya, jadikan dia wanita yang solihah. Sang istri juga beritu, hanya Engkau wahai Allah yang bisa merubah hati dan memberikan hidayah, maka berilah dia kesolehan padanya. Berharap hanya sama Allah. Kalau kita berharap langsung, koniku dek, tahunan melo aku pancet ae gak berubah-ubah, mosok ya. Kita akan kecewa suatu saat. Justru nanti akan apa? Negatif, bukan positif. Lama-lama akhirnya bubrah atau buyar. Kenapa? Salah menempatkan harapan, hanya berharap kepada makhluk. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu diyakini secara murni, tidak dicampur dengan kalimat apapun, diucapkan secara murni, tidak dicampur dengan kalimat apapun, dan diamalkan secara murni. Karena makna ikhlas itu adalah murni, diyakini di dalam hati secara murni. Artinya tidak ada ruang sedikit pun selain dari kalimat la ilaha illallah. Karena siapa saja yang mencampur antara keimanan dengan kesyirikan, orang itu nggak akan mendapatkan ketenangan hidup. Hidupnya nggak tenang di akhirat, di dunia nggak dapat petunjuk. Kata Allah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 62 kalau tidak salah. Coba. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Benar nggak? Bukan. Ayat berapa tadi? Saya bilang 62. 62 ya. Berarti suratnya yang salah. Al-Anfal, surah 8. Afwan. Al-Anfal. Wa in yuridu. Wa in yuridu. Dan jika mereka bermaksud menipumu. Coba. Al-An'am benar, surat 6 ayatnya 82. Coba, keliru. Oh, 82. Allazina amanu walam Ini benar, terbalik tadi ya. Al-An'amnya benar 62, keliru. Ya, 82. Silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, yaitu syirik. Syirik ya, terus Mereka itulah yang dapat keamanan. keamanan di mana? Di akhirat. Karena orang di akhirat itu butuh keamanan. Makanya malaikat mengatakan la takhaf, jangan takut. Jadi kalau jangan takut, kalau udah nggak takut berarti aman. Terus, Dan mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. dapat petunjuk di mana? Terutama di dunia. Karena yang kita butuhkan petunjuk di dunia ini. Jadi tidak boleh dalam satu tempat itu bercampur antara apa? Keimanan dan kesyirikan. Berarti apa? Terkontaminasi. Berarti murni atau tidak? Tidak murni. Makanya ikhlas, dalam hatinya ikhlas, bersih, murni. Makanya agama Allah itu disebut apa? Agama yang Murni. yang murni. Kata Allah dalam surah Az-Zumar 39 ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ad-dinul khalis. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ingatlah,
Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Agama yang bersih dari syirik. Ya, bersih dari syirik, baik dalam hatinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam hati itu nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau orang berbuat syirik dengan anggota tubuhnya, tuku menyan, ngobong apa? Dupo, hiyo. Sing dawa iku lho apa? Joshua duduk sing mati iku duduk. Itu konjone dokul. Nah itu. Kalau itu udah kan perbuatan ya, perbuatan gitu. Atau mungkin dia minta ke kuburan, itu perbuatan. Tapi ini hati yang berbuat syirik. Yaitu apa? Mencampur la ilaha illallah, imannya itu dengan apa? Dengan kesyirikan. Masih ada keyakinan kepada takhoyul, kepada angka apa? Sial. Masih ada keyakinan kepada hari sial. Itu contoh itu. Berarti la ilaha illallahnya dalam hatinya belum ikhlas. Sik percaya mbek geblake mboke. Ojo ngalor nedolo kon, apa iki wayahe geblake mbokmu. Nah itu. Masih ada keyakinan seperti itu. Itu berarti dalam hati, dan itu orang nggak tahu. Ketokane tok penampilannya jenggoten ya kan? Cingkrang, tapi saya percaya ambil hal-hal seperti itu. Itu berarti apa? Belum ikhlas imannya. Percaya masih dengan ramalan apa? Bintang. Ramalan bintang, horoskop, astrologi, astronomi. Astronomi gak apa-apa, astrologi, horoskop. Ya. Masih percaya kepada apa? Kartu apa? Tarot. Astagfirullahaladzim. Ruai sampai. Belajar. Jadi sempat belajar. itu. Ini masih hatinya. Nah sekarang lisannya harus ikhlas. Ikhlasnya harus ikhlas apa? La ilaha illallah, jangan ditambah macam-macam. Kadang-kadang ada orang wirid la ilaha illallah ditambahi macam-macam. La ilaha illallah ditambah kalimat, enggak tahu dari mana itu kalimat. Ternyata itu sponsornya adalah jin, syaitan dari kalangan jin. Suruh dibaca sekian kali, dimix. La ilaha illallah tapi dimix dengan kalimat yang lain. Padahal kalimat la ilaha illallah ini tidak boleh kita amalkan tanpa perintah, contoh, anjuran dari Nabi. Karena itu bil'ak, tidak boleh apa? Assembling. Sampai mentang-mentang pinter bahasa Arab, pandai berbuat syair, lantas digabung. Ya, nggak boleh. Karena banyak itu. Wirid-wirid itu yang la ilaha illallahnya ada tambahan-tambahan. Sampai surat Al-Ikhlas saja dirusak ya. Ada kulhu sungsan, ada kulhu geni ya. Padahal itu di antara surat yang isinya tauhid, Al-Ikhlas. Ya, orang-orang kafir ini nggak rela menyesatkan manusia. Surah Al-Ikhlas dirusak sehingga ada kulhu geni, ada kulhu sungsan. Istilah krungu kulhu geni, kulhu sungsan. Wes kau usah belajar ya. Sekrungu ae gak apa-apa. Itu contoh. Ikhlas itu dalam hati, dalam ucapan, juga dalam perbuatan. Apa? Ibadahnya harus murni sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul. Ojo nggae-nggae dhewe. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa kata Allah? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Padahal mereka tidak diperintah melainkan agar liya'budullaha, menyembah, mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin,
dengan memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan din agama. Yang agama itu meliputi i'tiqadiyah, keyakinan. Yang kedua apa? Asy-syari'ah, hukum. Yang ketiga al-ubudiyah, peribadatan, ritual. Termasuk agama adalah bagaimana Allah mengatur dalam hal muamalah, hubungan kemanusiaan. Bahkan termasuk dalam adab-adab, etika, akhlak diatur dalam Islam. Juga apa? Di dalam dakwah. Kalau dakwah ilallah, maka cara dakwanya harus murni. Jangan dakwah dicampur, Al-Quran dibaca, hadis disampaikan, habis itu musik, blung 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 blung, semburat kabeh malaikat. Ya. Itu berarti tidak murni di dalam berdakwah. Dalam hati i'tiqadnya murni, syariatnya harus ikut aturan Allah murni. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan ibadahnya juga harus murni sesuai tuntunan yang diajarkan Nabi. Demikian pula yang lainnya. Termasuk dalam hal dakwah. Kenapa? Walaupun dakwah itu sarana, tapi harus tidak boleh menyimpang. Bagaimana Nabi, Rasul berdakwah, ikuti. Jangan lantas kita merasa pandai, merasa jenius, lantas kita berinovasi di dalam berdakwah. Dakwah diiringi dengan musik katanya, nada dan dakwah. Ada nggak seperti itu? Nanti wonge? Iku. Asyartus sabi' yang ketujuh, yang terakhir. Insyaallah nanti kita akan masuk kepada syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketujuh, syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbatu li hadhil kalimah. Cinta kepada kalimat ini. Walaupun hanya tulisan, walaupun hanya ucapan. Boleh, silakan antum cinta dengan tulisannya. Makanya kadang-kadang sampai saking cintai dengan la ilaha illallah, mobilnya diburinya dikai stiker. La ilaha illallah ngisore apa? Wah, iya kan? Boleh nggak? Boleh, timbangannya dincepno sing gak karu-karuan. Apa meneh duwe truk digambar wong wedok turu. Kutunggu jandamu. Mending mau tulis la ilaha illallah ya. Mending gitu kan? Masih mungkin. Kenapa? Cinta dengan kalimat itu boleh. Sampai kadang dijadikan liwak bendera. Benderanya Rasul apa? Benderanya Rasul. Iya, kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Itu bagian daripada cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Antum silakan nempel tulisan la ilaha illallah di rumah juga enggak apa-apa. Tapi semua ada konsekuensi. Kadang-kadang apa? Duwe pakaian tulisannya la ilaha illallah. Ada kan? Ada, saking semangatnya. Tapi kadang kelakuannya gak cocok ambek kelambine. Burine la ilaha illallah tapi jedal-jedul. Ya kan? Dohon, ya kan? Sesuai enggak itu? Enggak sesuai. Ini. Jadi kalau ada aib-aib seperti itu harus ditutup. Artinya apa? Kalau belum bisa meninggalkan harus sembunyi-sembunyi. Nggak boleh terang-terang. Ya Allah, aku durung iso rek ninggalno sing situ iki, kali kepingin aku. Tapi aku wis kadung cinta mbek la ilaha illallah. Wis tak singiden aku. Senang jeding ae nek ngono. Makane nang jeding puntunge 5. Ya, kadang seperti itu. Ya, jadi boleh silakan cinta kepada kalimat itu, cinta kepada tulisan itu, dan cinta kepada apa? Makna yang ada terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu. Walima dalla alaih, dan juga yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Wali ahli lal amilin, dan juga kepada para pelakunya. Cinta kepada ahli la ilaha illallah. Cinta kepada saudara sesama muslim, cinta kepada orang-orang mukmin. Termasuk juga cinta memperjuangkan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan di antara kalimat la ilaha illallah yang paling utama, lafaz yang paling utama apa? Allah. Berarti mau tidak mau kalau cinta kepada la ilaha illallah, otomatis dia harus cinta kepada Allah. Apa caranya? Bukti kalau kita cinta kepada la ilaha illallah, yaitu apa?
menempatkan cinta tertingginya untuk siapa? Untuk Allah. Sekalipun kita masih cinta kepada yang lain, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada makhluk, tapi semua itu harus jauh di bawah cintanya kepada Allah. Allah harus ditempatkan tertinggi. Begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, bojone gandoli, ya arep nanti, arep sholat, sik suwe kok mate, kok dhisik, kok gurung tutup, ya. Setan nih. Langsung berangkat apa nuruti bojo? Berangkat, Zat. Nah, berangkat. Itu bukti kalau kita apa? Cinta kepada la ilaha illallah. Artinya cinta kepada Allah Jalla wa'ala harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Karena orang mukmin itu sangat besar cintanya kepada Allah daripada yang lain. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Iya. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, sekalipun dia cinta kepada dunia, maka ditinggalkan dunia itu. Karena begitu cintanya besar kepada Allah. Ngaji. Kalau sudah cinta kepada al-ilmu, siapa al-ilmu? Allah. Karena Allah itu punya sifat. Sifatnya adalah al-ilmu. Itu salah satu sifat Allah. Bentukannya adalah nama Allah. Nama Allah apa dari al-ilmu? Al-alim. Yang maha mengetahui. Orang kalau menuntut ilmu berarti dia cinta kepada Allah. Wujud cinta kepada Allah, dia sering datang ke majelis-majelis ilmu. Masih ono undangan mangan enak, ditinggal nggak? Tinggal. Apa menek taklime mari ngono akeh peluruwe. Tapi bukan karena itu. Ada kenikmatan tertinggi. Meskipun dalam pengajian itu ono rawon, ono soto, ono sate, ono gulai, itu nanti. Lebih nikmat itu orang dapat ilmu. Ilmu itu nikmat sekali. Antum kalau belum bisa merasakan nikmatnya ilmu, berarti sampean belum betul-betul apa? Menuntut ilmu. Masih udan direwangi teko. Masih kadang awak gak enak, tetap dipaksa datang. Karena dia tahu jalan menuju ke surga. Kadang ngenteni ustadz telat, yo sabar dinteng. Kenapa? Dia yakin sekalipun nggak jadi pengajian, dia sudah dapat pahala nggak? Sudah dapat pahala. Kadang ustadz nyampe no podo materi ini, wes gak usah disemoni, gak usah dilokno, iki maneh, bolak balik iki maneh. Itu artinya antum nggak ikhlas mencari ilmu. Antum dengan materi yang sama belum tentu faham. Orang begitu belajar materi yang sama ke satu, kedua, ketiga, baru kelima, tahu-tahu faham yang kelima kali. Wih, kita baik maksudnya. Makanya perlu kalau Al-Quran di murojaah, ya kan? Ilmu juga di murojaah. Makanya kalau ada ustadz misalnya ngajarkan, ternyata materinya dulu pernah sudah kita dapatkan. Materi iki wis tahu aku 10 tahun kepungkur wis tahu belajar iki. Pertanyaan wis amalno enggak? Durung. Lah belum berarti sudah paham atau belum? Orang kalau tidak mengamalkan ilmunya berarti belum apa? Belum paham. Kalau orang sudah paham pasti diamalkan. Allah mudahkan. Orang kalau cinta kepada ilmu, dia akan tinggalkan kecintaan kepada yang lainnya. Anak bojo ditinggal, kadang loro direwangi budal, ya. Karena cinta kepada Allah. Walladzina amanu
asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman begitu dalam cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan puncaknya sekalipun nanti disuruh berkorban, dia mau. Berkorban harta, berkorban apalagi tenaga, bahkan berkorban jiwa. Lah ini kita belum teruji berkorban apa? Jiwa. Harta wis mari. Bensin muntek bolak-balik literan. Kartu tolmu bolak-balik tipis ya. Itu berkorban harta. Kedua, berkorban tenaga. Sudah enggak? Wis usung-usung enggak? Usung-usung kayu, usung-usung karpet, ya kan? Usung-usung perlengkapan gaya ngaji. Oh, sudah. Sudah pernah berkorban jiwa, sudahkah? Belum. Nah, kalau orang cinta kepada Allah, maka dia bisa jadi akan mengorbankan jiwanya untuk Allah Jalla wa'ala. Meskipun digeruduk mbek wong akeh, ya. Misalnya dikelilingi dengan senjata, dengan siap untuk dibunuh misalnya. Kira-kira antum siap nggak? Halo? Santai aja. Kalau belajar ilmu yang kita belajari ilmu syar'i, tapi nanti suatu saat akan ada fitnah. Orang yang belajar ilmu syar'i, apalagi kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu akan dituduh sebagai apa? Radikal, ya. Nanti akan suatu saat datang masa mempelajari kitab tauhid, itu akan dia apa? Dituduh macam-macam, dan bisa jadi antum akan difitnah. Puncaknya apa? Sampai akan diancam untuk dibunuh. Kira-kira siap nggak seperti ini? Siap. Pasrah. Oh, gak yakin lu siap ya. Kecuali nek sampean belajar ilmu pemberontakan ya, belajar ilmu demo. Ini para ulama yang melarang, mengharamkan berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini ulama yang track recordnya benci kepada demonstrasi. Kalau suatu saat fitnah itu datang, kita belajar ilmu syar'i dengan ilmu yang benar. Ketika fitnah itu menggejala, merajalela sampai pada puncak, maka mau tidak mau disitulah manusia akan berkorban untuk agamanya, berkorban untuk Allah. Dan itulah bukti cinta. Kepada apa? La ilaha illallah. Ojo cinta tulisannya tok. Ojo cinta kalimatnya tok. La ilaha illallah. Kadang cintai keblinger la ilaha illallah sampai geblak ya kan? Padahal nggak ada tuntunan. Nabi kurang apa cintanya kepada Allah? Tidak pernah la ilaha illallah sampai geblak. Tapi sekarang enggak. Kalau enggak geblak belum apa? Belum hebat. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, saking kepanjangan la ilaha illallah dipotong Allah. Allah masih kepanjangan apa? JP belakangnya Allah blek ya kan? Hebat itu ya. Itu nanti akan datang situasi, kondisi di mana orang itu hanya apa? Kulitnya memahami la ilaha illallah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya justru kontradiksi, bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita memasuki syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Syarat-syarat yakni Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah ada 5 syarat dalam pembahasan yang akan datang. Afan, ada 6 syarat. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk meyakini, mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.